Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pemirsa Ria TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan ketika Anda seorang diri pergi ke pasar, pergi ke mall. Di mall dengan berbagai macam bentuk corak ragam kemaksiatan yang ada di sana. Tentu apa? Ya, tentu iman ketika itu melemah. Ya, apalagi mendengar suara senda gurau, riang gembira, tertawa, ya, maka ketika itu iman melemah. Setelah itu apa? Ummu pergi ke tempat-tempat pemakaman, lewat di depan kuburan, sepi, senyap, sunyi, yang ada hanya, ya, batu nisan yang ada di atas kuburan. Tentu apa? Tentu dua keadaan yang berbeda. Ketika memasuki mall, memasuki pasar, di dalamnya berbagai macam corak ragam bentuk kemaksiatan yang ada di dalamnya. Yang ada hanya happy-happy, senang, gembira, tertawa, riang. Tetapi ketika kita melewati kuburan, maka apa? Fa'idal qalbu yataghayyar bisur'ah, maka hati langsung berubah. Yang ada hanya istighfar, astagfirullah, astagfirullah, hasbunallah wa ni'mal wakil, istighfar, taubat pada Allah. Kenapa? Aku pun juga akan seperti mereka. Suatu saat saya pun juga, ya, terbujur di dalam kuburan, ya, tidak ditemani oleh siapa-siapa. Maka ini menggambarkan tentang keadaan hati seorang hamba, bahwa terkadang iman itu menaik, terkadang iman itu melemah. Terkadang hati membersih, terkadang hati itu berpenyakit. Wal'iyadzubillah. Maka sebagian umat yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, sebagian para salaf mengatakan bahwa min fikhil abdi an yata'ahada imanah. Di antara cerdasnya seorang hamba, ya, di antara gambaran seorang hamba itu memiliki kecerdasan, gitu Mas, ya, adalah apa? Ia memberikan perhatian terhadap imannya, mempunyai kepedulian terhadap imannya. Iman melemah, iman berkurang, ia perhatian. Wa min fikil abdi an ya'lama an yasdada imanuhu aw yanqus. Di antara bentuk cerdasnya seorang hamba adalah dia memberikan perhatian apakah imannya bertambah atau imannya melemah. Wa inna min fikhir rajul an ya'lama nazaghati syaitan anna ta'tih. Dan di antara bentuk kecerdasan seorang hamba, ia memiliki pengetahuan tentang semua rayuan dan godaan-godaan syaitan anna ta'ti. Dari mana rayuan syaitan itu datang? Ya, diarahkan ke mana oleh syaitan ia berlalu, ia berjalan dan dia beraktivitas. Maka dia punya perhatian penuh. Ini menunjukkan orang tersebut adalah orang yang cerdas. Pernah ya, dalam hadis Imam Tabrani, Nabi SAW, kata sahabat Ibnu Umar, sedang duduk-duduk bersama beliau dan beberapa sahabat.
idja'a rajulun minal ansar, tiba-tiba ada salah seorang sahabat Ansar datang menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang mukmin yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, orang mukmin yang paling afdal adalah ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling mulia akhlaknya. Sahabat ini bertanya kembali, wa ayyul mu'minina aqyas? Kemudian siapa Nabi seorang mukmin yang paling cerdas? Siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Maka Nabi bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling cerdas siapa? Orang mukmin yang paling banyak mengingat akan kematiannya. Wa ahsanuhum lil mauti istidadan ulaikal aqyas, kata Nabi. Dan yang paling baik, yang paling utama di antara orang mukmin yang paling banyak mengingat akan kematiannya adalah siapa? Yaitu orang-orang yang mempersiapkan bekal di dalam menyongsong hari kematiannya. Ulaikal aqyas, kata Nabi, merekalah orang yang jenius. Merekalah orang yang jenius, orang yang cerdas. Bukanlah orang yang bisa membuat ini dan itu, bisa menciptakan ini dan itu, bisa memiliki karya ini dan itu, bisa memutuskan rumus ini dan itu, enggak. Tetapi orang mukmin yang cerdas adalah dalam pandangan Al-Quran dan As-Sunnah adalah orang-orang yang mempersiapkan bekal di dalam menyongsong hari kematiannya. Ulaikal aqyas, kata Nabi, merekalah orang yang cerdas. Merekalah orang yang jenius. Adalah orang-orang yang senantiasa memperhatikan naik turunnya iman seseorang. Ya, naik turunnya iman seseorang, maka dia harus memiliki perhatian. Wa mimma yanbaghi ma'rifatuhu, dan seyogyanya yang harus diperhatikan bagi orang yang seperti ini, anna naqsal iman idza adda ila tarki wajibin aw fi'lin muharramin fahada futur khatirun sahibuhu madmum. Bahwa sesungguhnya iman yang melemah, hati yang berpenyakit jika meninggalkan kewajiban dan melakukan perkara yang diharamkan, fahada futur khatirun jiddan sahibuhu madmum. Maka keadaan orang yang seperti ini benar-benar keadaannya futur, melemah imannya, dan berbahaya sekali bagi pemiliknya. Pemiliknya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan yang seperti ini hendaknya apa? Yajibu alaihi taubatu ilallah wasyuru' fi ilaji nafsihi. Ia bersegera bertaubat kepada Allah dan bersegera untuk memperbaiki keadaan hatinya. Ini keadaan orang-orang yang terbaik. Orang yang cerdas ketika imannya melemah, ia bersegera bertaubat kepada Allah dan bersegera memperbaiki keadaan hatinya. Amma idza lam yu'addil futur ila tarki wajibin aw fi'lin muharramin wa innama kana taraja'a fi amalin mustahabbatin mathalan. Namun jika futurnya iman seseorang, melemahnya iman seseorang yang tidak membuat ia meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan yang diharam, hanya meninggalkan yang sunnah dan melakukan perkara yang dimakruhkan, maka apa? Maka orang yang seperti ini ia bersegera memperbaiki keadaan dengan melaksanakan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala sahibihi, maka kepada seseorang mukmin ataupun mukminah yang keadaannya seperti ini, meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah serta melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hendaknya apa? Hendaknya
yusaddid wa yuqarib, ia memperbaiki keadaannya, membenahi dirinya, membersihkan jiwanya, mensucikan hatinya, hatta ya'uda ila nasyatihi wa quwwatihi fil ibadah, sehingga ia kembali semangat untuk melakukan ibadah. Ini faedah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih beliau bersabda, riwayat Imam Ahmad dalam kitab Sahih Targhib, Nabi bersabda, likulli amalin syarrah wa likulli syarratin fatrah. Setiap orang beramal itu terkadang semangat, tetapi terkadang melemah. Ketika keadaan hati melemah, hati berpenyakit, iman melemah, apa kata Nabi? Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha. Maka barang siapa yang ketika imannya melemah, hatinya berpenyakit, ia kembali kepada sunnahku, ia berpegang teguh dengan sunnahku, maka sungguh dia telah beruntung, ia telah sukses, ia telah selamat. Wa man kanat ila ghairi dzalika, namun sebaliknya, jika ketika hatinya berpenyakit, imannya melemah, ia melakukan perbuatan yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad halaka, maka sungguh dia telah binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.